Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terusir dari rahmat-Mu, ya Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, berlimpah sayang. Maka hadapkanlah wajah-Mu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan satu dua ayat yang mungkin bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Topik kita hari ini ialah Islam itu sebagai agama fitrah. Apa itu Islam? Apa itu fitrah? Islam itu dari akar kata salimah, artinya pasrah, tunduk, damai. Masdarnya salam. Kalau Islam itu dari rubai aslama, masdarnya Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Ya kan? Masdar daripada rubai. Kenapa Allah tidak mengatakan inna dina indallah as-salam? Masdar sulati.
Atau kenapa Allah tidak menggunakan inna dina indallah al-istislam dari akar kata istaslama sulasi. Nah tentu ada hikmahnya. Jadi Islam itu adalah term yang rubai, in between antara 3 dan 3 dan 5 atau 6. Itu ada artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa Islam yang dituntut di dalam Islam itu jalan tengah. Kalau assalam itu sangat standar, ya tidak cukup lah. Tapi istislam itu sangat sempurna. Nah kita bukan malaikat yang tanpa punya kelemahan. Maka itu Islam itu ajaran yang tengah-tengah. Terbuka peluang bagi manusia itu ya untuk melakukan pertobatan karena kekeliruannya. Karena kita bukan malaikat. Tapi kita juga tidak boleh menjadi iblis. Jadi inilah artinya. Islam itu kita tidak sanggup menjadi malaikat, tapi tidak boleh menjadi iblis. Jadi apa dong? Ya jadi manusia. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tapi setelah melakukan kekeliruan, apalagi dengan sengaja, maka segera bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang yang suka bertobat ya, dan membersihkan diri. Jadi Islam itu sesungguhnya adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian secara kebahasaan, agama apapun yang mengajarkan seseorang itu tunduk pasrah kepada Tuhannya, maka itu Islam. Universalitas agama itu biasa disebut dengan the Islam, tapi partikularnya itu an-Islam. Semua nabi ya, dan rasul dalam Al-Quran itu 25 rasul, itu semuanya adalah muslim. Kenapa disebut muslim? Karena agamanya adalah the Islam. Jadi the Islam itu adalah atribut universal daripada agama-agama luhur. Nah, sama juga dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Agamanya Nabi Musa itu juga the Islam, tapi wujud partikular agamanya itu adalah Yahudi. Sama juga dengan Nabi Isa, yang saudara kita menyebutnya sebagai Yesus Kristus. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu juga the Islam, ketundukan kepasrahan kepada Tuhan, tapi wujud partikular agama itu disebut dengan Nasrani. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi Islam itu sesungguhnya adalah sebuah ajaran yang dibawa oleh nabinya Allah, nabi sucinya Allah, yang menghimpun keseluruhan ajaran-ajaran yang pernah ada sebelumnya yang juga dari Allah. Dan kitab suci Al-Quran itu dengan sendirinya juga adalah yang mengelaborate ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya. Jadi jangan kita menganggap bahwa Islam dan Quran itu sama sekali totally berbeda dengan agama sebelumnya. No. Keliru kita kalau kita menganggap Islam itu tidak ada kaitannya dengan ajaran Nasrani dan Yahudi. Islam itu kelanjutan daripada agama-agama Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Jangan terlalu menekankan aspek perbedaan antara satu agama dengan yang lain, sebab hakikat manusia itu ya membutuhkan bimbingan Tuhan, dan hakikat agama itu memberikan bimbingan untuk memanusiakan manusia. Mari kita lebih menekankan aspek perjumpaan, pertemuan, encounters-nya antara agama yang satu dengan agama yang lain. Semua agama itu bertujuan untuk memanusiakan manusia. Bukanlah agama kalau ada mau mencelakakan manusia, enggak. Maka itu agama-agama itu sebetulnya lebih tepat kita mencari titik temunya, bukan mencari aspek perbedaannya. Penjelasannya kita akan jelaskan sesudah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, penasaran kan dengan definisi yang saya perkenalkan? Ini bukan hal yang baru, nggak ada yang baru dari tadi. Dari saya nggak ada yang baru, ini dari guru saya dan dari buku-buku kitab-kitab kuning yang kita baca bersama juga kan.
para pemirsa. Jadi saya ulangi, Islam itu ialah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, itu Islam. Al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa huwa haqqu biha. Islam itu segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam. Ambillah, karena itu milik Islam yang tercecer. Dimanapun kalian mendapatkannya, ambil. Maka itu luar biasa Islam itu, luar biasa nabinya Nabi Muhammad SAW. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke tanah Cina. Gak ada orang Islam di Cina pada waktu itu. Tapi kok Nabi berani itu, ya, terbuka, ambil Islam di mana-mana, itu tercecer. Segala sesuatu yang tidak bertentangan Islam, itu ajaran Islam. Enak kan asumsi seperti ini? Jangan dibalik. Segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan Islam. Waduh, kita nggak boleh main handphone, no? Kita nggak boleh naik mobil, naik pesawat. Nabi nggak pernah naik pesawat kan? Bukan begitu. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, maka itu Islam. Yang dilarang Islam sedikit sekali. Jangan riba, karena memang itu merusak kemanusiaan kan. Jangan berzina, karena memang itu bisa mencemarkan manusia itu kan. Ya, jangan mencuri, itu kan bisa menyebabkan ketidakadilan, ketidaktenangan masyarakat. Jadi semua yang dilarang oleh Allah itu adalah untuk manusia, bukan untuk Allah. Dan semua yang diperintahkan Allah itu untuk manusia. Kenapa kita harus berpuasa? Supaya kalian sehat. Kenapa harus salat? Supaya kita eling, kita itu konsentrasi. Kenapa harus bayar zakat? Jangan penumpukan modal pada satu kelompok, yang lainnya makin miskin. Jadi Masya Allah, para pemirsa, seandainya kita jadi iblis semuanya, mogok menyembah kepada Tuhan, tidak akan berkurang ketuhanannya Tuhan. Atau dibalik, seandainya kita jadi malaikat semua, nggak ada yang berdosa, tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Tuhan dengan sendirinya menjadi Tuhan kok. Jadi makhluk termasuk manusia tidak bisa mempengaruhi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan. Sekarang kita akan bahas apa itu fitrah. Fitrah itu kan artinya suci, bersih, ya, putih, indah. Nah, Islam itu fitrah. Islam itu adalah agama hak asasi manusia. Islam itu agama nurani. Islam itu adalah agama luhur kemanusiaan itu sendiri. Ya kan? Dengan demikian, terlalu gampang mencari titik temunya antara ajaran Islam dengan agama lain. Sepanjang agama itu mengacu kepada kemanusiaan, sepanjang agama itu untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, pasti akan bersentuhan dan pasti akan mencapai titik temu dengan Islam. Karena hakikat ajaran Islam itu adalah agama fitrah, agama hati nurani, iya kan? Jadi jangan mempersoalkan kalau agama Hindu dengan Islam kok dekat, agama Buddha dengan Islam kok mirip, apalagi agama Kristen, agama Yahudi, satu nenek kan, Nabi Ibrahim nenek kita bersama tuh. Jadi Katolik, Protestan, Islam, Yahudi itu aneh kalau dia mau bertengkar tuh. Neneknya sama kok, Abrahamic religion itu kan. Ya, Nabi Ibrahim melahirkan beberapa anak. Ya, satu anaknya namanya Ismail yang lahir di Arab, di Mekah. Turunannya lahirkan Nabi Muhammad, dapat Al-Quran, ajaran Islam dia bawa. Anaknya Ishak lahir di Palestina, turunannya adalah Nabi Musa, dapat kitab suci namanya Taurat, agamanya ialah Yahudi. Turunannya Nabi Ibrahim juga lahir Nabi Isa, ya kan, dari Maryam. Kemudian agamanya adalah Nasrani, kitab sucinya Injil. Jadi jangan mencari perbedaan antara Taurat, Injil, Quran, sumbernya sama yaitu Al-Quran. Maka itu kalau kita baca kisah-kisah Nabi dalam Quran, lihat dalam kitab Kejadian, Genesis di dalam Alkitab tuh, kok ada ceritanya mirip banget? Ya memang mirip. Ya, di sana disebut
Abraham, kita di Islam disebut Ibrahim. Di sana disebut Salomon, kita di sini menyebutnya Sulaiman. Di sana disebut Moses, kita di sini Musa. Di sana Yona, kita di sini Yunus. Di sana Yesus, di sini Isa. Di sana Adam, Hawa, Eva. Kita di sini Adam dan Hawa. Jadi beda-beda istilah sedikit. Siapa mereka? Dia juga itu yang disebutkan. Karena itu para pemirsa, titik temu antara satu ajaran dengan ajaran yang lain itu memang jangan disalahkan kalau banyak persamaannya. Memang kalau agama itu bersumber dari keluhuran anak manusia, ya kalau agama itu memang tujuannya untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, pasti akan berjumpa satu sama lain. Kesalahan kita karena terlalu rigid ingin membedakan antara satu sama lain. Jangankan antar agama, kita umat Islam saja. Ya, ada yang saling tuduh, oh itu kan Syiah, itu kan Sunni. Sunni itu kan sesat, Ahmadi itu kan sesat, kita yang benar. Nah, sebaliknya juga mengatakan yang sama, itu kan sesat. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan semua, orang yang suka menyalahkan orang lain, pertanda masih harus belajar. Tapi kalau orang sudah mulai menyalahkan dirinya, pantas semuanya hitam. Saya lupa kalau pakai kacamata Ray-Ban ini. Begitu buka, oh iya, saya yang salah. Kalau orang tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam memperbaiki keadaan tanpa menepuk dada, sudah selesai belajar. Jadi orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan lain. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, Islam sebagai agama fitrah. Apa itu fitrah? Itu keluhuran budi pekerti. Fitrah itu adalah nurani kita sendiri. Fitrah itu adalah aku yang paling aku di dalam diri aku. Oh, itu dia. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang fitrah, the only one fitrah. Saya sering mengatakan humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu sebetulnya hanya satu. Ya. Tidak punya warna dalam agama Islam sebetulnya. Ya. Hadisnya itu begini. Kullu maulidin yujadu alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi agama fitrah kan. Fa abawahu ayyuhawidanihi. Kedua orang tuanya itulah yang menyebabkan orang itu nanti beragama Yahudi anaknya. Ayu nasranihi, agama Nasrani, ya. Majusanihi, atau agama Majusi, atau agama lain. Jadi intervensi lingkungan termasuk orang tuanya itulah yang membuat nanti itu manusia itu menggeser dari fitrahnya yang sejati. Jadi semua janin dalam rahim ibu, apapun agama ibunya, sama agama fitrah semua. Tidak ada janin yang kafir. Tidak ada janin non-muslim. Semua janin itu muslim. Kenapa? Muslim itu agama fitrah. Bahkan semua bayi yang baru lahir, sekalipun bapak ibunya non-muslim, bayinya tetap muslim. Maka itu tidak boleh masuk neraka, nggak ada dosanya kan? Ya. Argo Islam non-muslim itu mulai berlaku ketika akil balik. Akil itu artinya apa? Cerdas akalnya, berfungsi akalnya. Balik itu apa? Perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah. Atau kalau berumur 15 tahun, itulah patokan kedewasaan. Dari situlah argo non-muslim berjalan. Jadi sepanjang masih anak kecil, apalagi janin, semua umat manusia itu sama. Ya, agamanya fitrah, penghuni surga semua itu. Anak kecil tidak boleh masuk neraka sekalipun bapak ibunya non-muslim. Siapa yang mau menerakakan anak tidak berdosa? Starting dosa amal itu mulai berlaku pada saat akil balik. Maka itu hati-hati kita. Jangan, anak kecil seperti itu kok sudah mau dibunuh, itu bukan muslim. No. Perbatasan antara muslim tidak muslim seseorang itu
Ya, kalau diukur dari segi starting perbuatan dosanya, ialah ketika anak itu sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Terbebani hukum. Cirinya mukallaf itu apa? Akil balik, berakal dan sampai umur dewasa. Itu. Jadi saya teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Hashim Muzadi. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Yang berbeda jangan disama-samakan. Itu pengganggu toleransi itu. Toleransi itu, mari kita tetap membedakan apa yang berbeda, tapi mempersamakan apa yang sama. Jangan dibalik, membedakan apa yang sama dan menyamakan apa yang berbeda. Itu pasti nabrak itu. Jadi almarhum Pak Hashim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU itu, saya catat itu, ulama-ulama kita dulu itu penuh kearifan. Karena memang mungkin orangnya sangat one way opinion, perception, jadi lillahi ta'ala. Tapi kalau kita ini sudah mulai terkontaminasi oleh kepentingan dunia, kepentingan partai, kepentingan kelompok, keluarga, itu sudah mulai kita kehilangan akal normalnya. Selama kita berpikir lillahi ta'ala, pasti kita tidak punya musuh. Orang gila yang memusuhi orang yang benar, ya kan? Tapi kalau kita subjektivitas tapi pakai ayat. Ayat itu diperalat untuk mendukung subjektivitas. Bahaya ini. Kepentingan bisnis misalnya, pakai ayat, pakai dalil agama. Nah khusus untuk agama, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah menggunakan dalil agama apapun untuk membenarkan kekerasan. Kekerasan tidak ada tempatnya di dalam Islam apalagi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melebur kebencian, dendam, kesalahpahaman kita yang ada selama ini dalam batin kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Karena itu menjelang buka puasa, mari kita mengenang teladan kita Nabi Muhammad SAW. Seandainya nggak ada Nabi, kita nggak berpuasa ini. Kita terima kasih kepada Nabi dengan berselawat terhadapnya, Bapak Ibu. Mari kita ingat Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tenang, senang, damai hati ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh